Baik, untuk materi selanjutnya adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini direkayasa dari menurunkan rencana pembelajaran semester. Untuk mata kuliah jaringan dan komunikasi data, ya, itu tetap mengacu kepada dari awal ada silabus RP dan RPS. Jadi di sini lebih terstruktur dan terprogram lagi, ya, pertemuan yang pertama, pertemuan kedua sampai pertemuan ke-19 semuanya. Jadi Bapak akan mengambil contoh sampel daripada satu pertemuan saja, nanti bisa di breakdown ke dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Yang pertama, capaian pembelajaran itu dari awal sampai akhir tentu sama, yaitu menempuh mata kuliah ini harapan mahasiswa mampu apa gitu, menjelaskan konsep dasar komunikasi data, jaringan routing dan nirkabel kepada jaringan, dan konsep firewall dan proxy, ya. Oke, jadi untuk yang selanjutnya merakit komputer untuk menyelesaikan masalah troubleshooting, membangun jaringan komputer dengan sistem operasi terkini, mampu membangun jaringan tanpa kabel dengan sampai dengan konfigurasi access point. Nah, ini dia untuk capaian pembelajarannya, sehingga nanti mahasiswa harus bisa memiliki capaian-capaian ini sehingga kompetensinya jelas. Pokok bahasannya adalah jaringan komputer, komunikasi data, arsitektur jaringan, open system interconnection atau 7 layer, sistem pengalamatan. Ini akan kita bahas, sedangkan subnya itu adalah LAN, MAN, WAN, data media transmisi, routing, 7 layer, IP address, ya. Ini akan dicontohkan satu, yaitu bagaimana proses kegiatan belajar mengajar. Jadi proses kegiatan belajar mengajar itu ada kegiatannya, aktivitas dosennya, aktivitas mahasiswanya, dan juga medianya. Proses awal ya ada pendahuluan. Pendahuluan ini biasanya Bapak memberikan motivasi kepada semua mahasiswa, lalu mengulas materi-materi yang sebelumnya, di mana mahasiswa pada saat itu cukup memperhatikan saja. Media kita karena di masa pandemi tentunya daring. Ya, kegiatan menyajikan materi. Dalam penyajian materi ini itu akan menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Bisa secara teori, bisa praktek, bisa teori dan praktek, dan bisa hanya praktek saja. Lalu ada tugas, lalu ada presentasi, ya, semuanya itu merupakan model daripada penyajian materinya. Ada tanya jawab, ada juga bagaimana keaktifan daripada si mahasiswa. Nah, ini dia. Jadi mahasiswa itu harus memperhatikan yang pertama tanya jawab, aktif dan menyelesaikan praktek. Ya, semuanya memiliki keterbatasan waktu. Silahkan, ada juga nanti yang tugas yang dikerjakan mandiri saat itu, dan juga ada tugas yang akan dikerjakan pada hari berikutnya. Ini juga dilakukan secara daring. Yang ketiga, penutup, Bapak akan meringkas materi yang telah disampaikan. Ya, kembali mahasiswa cukup memperhatikan saja. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Ya, itu pun semuanya secara daring. Untuk indikator penilaian sama yang sebelumnya, ya, ada kehadiran, kuis, tugas dan presentasi, UTS dan UAS. Bentuk penilaian absen, tuntas. Kuis, tuntas menjawab. Tugas dan presentasi, jawab dan aktif. UTS, tuntas menjawab. UAS, tuntas menjawab. Ya, bobotnya itu 10, untuk absen itu 10, untuk kuis 15, tugas dan presentasi 20, UTS 30, UAS 35. Referensi menggunakan buku yang telah Bapak. Nah, itu dia. Jadi nanti ini salah satu contoh untuk satu kali pertemuan. Nanti materi-materi pertemuan berikutnya juga akan disampaikan seperti ini. Jadi menyesuaikan dengan turunan daripada RPS. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Nanti dilanjutkan ke kontrak kuliah.